kaitannya nak dengan kehidupan sehingga akan lebih bermakna Bapak Ibu. Kemudian menggembirakannya di sini ya Bapak Ibu tidak hanya seperti tadi saya sampaikan ice yang Bapak Ibu uh, makna dalam deep learning itu cukup dalam ya. Kita hanya tapi proses pembelajaran itu kan dari sisi misalnya prosesnya, tempatnya, alatnya, bahan seperti itu. Jadi anak-anak akan senang secara holistik. Oke, yang ini yang kedua Bapak Ibu ya, level aplikatif dan level mengaplikasi. Nah, di sini pembedanya saya sudah garis bawahi Bapak Ibu. Kalau pembelajaran sebelumnya rata-rata Bapak Ibu ya berhenti pada level aplikatif yaitu sekedar pembuktian teori yang dipelajari. Contoh misalnya uh, yang simpel Bapak Ibu belajar matematika gitu. Misalnya mengukur luas alas ya. Jadi anak-anak setelah paham dia ya, anak-anak diajak misalnya mengukur meja, mengukur bangunan, kemudian mengukur apa namanya lantai dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya masih masuk ke dalam pemahaman aplikatif Bapak Ibu, yaitu membuktikan benar enggak ya gitu ya. Benar enggak ya gitu. Nah, kalau di level mengaplikasi ini sudah dikaitkan dengan tantangan Bapak Ibu ya, berbasis tantangan atau kalau kerennya sekarang adalah problem solving kontekstual Bapak Ibu. Jadi bagaimana menggunakan pemahamannya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk menangani tantangan yang ada. Memang beda tipis, enggak beda jauh sebenarnya ya. Cuma kalau sebelumnya itu tidak ada kata pemantik ketika mengaplikasikan Bapak Ibu. Ini harus diawali dengan sebuah apa namanya masalah atau tantangan. Misalnya setelah anak-anak paham bagaimana caranya mengukur sebuah luas, jadi anak-anak diberikan tantangan misalnya masalah di luar sekolah misalnya ada kaca pecah atau lantai yang tehelnya sudah rusak. Nah, anak-anak ditantang, anak-anak di depan kantin, di depan perpustakaan tuh ada tehel kita yang rusak beberapa. Nah, kira-kira untuk mengganti itu berapa tehel yang kita perlu gunakan anak-anak? Apakah ada yang bisa membantu atau dibuatkan kelompok? Nah, itulah yang membedakan Bapak Ibu hanya sekedar aplikatif, mencoba teori yang dipelajari dengan memecahkan masalah beda tipis Bapak Ibu. Ya, tetapi di sana akan masuk yang namanya kebermaknaan dan berkesadaran Bapak Ibu. Ya, kalau tidak diberikan seperti itu, anak-anak seolah-olah oh belajar hanya mengejar nilai, belajar hanya sampai tahap memahami aja, nggak tahu ilmunya ini mau dipakai untuk apa. Ternyata di depan atau di sekolahnya ada lantai bolong selama ini, nggak ada yang pernah kepikiran sampai ke sana menggunakan ilmu matematikanya seperti itu. Jadi di sana letak bedanya Bapak Ibu ya. Jadi level aplikatif, level mengaplikasi. Nah sekarang Bapak Ibu bisa melakukan refleksi diri selama ini mengajar apakah masih berhenti pada aplikatif atau sudah setiap belajar memberikan tantangan misalnya kepada anak-anak ya. Misalnya kalau agama Hindu misalnya ada pelajaran Trisandya kan, kalau aplikatifnya semua menghafalkan atau melafalkan puja Trisandya kan seperti itu semua bisa. Tetapi ketika dihadapkan dengan masalah misalnya setiap purnama tilem nih eh, pelapalan dari Puji Trisandya kurang bagus. Kira-kira kalian bisa membantu dengan apa? Kemudian muncullah ide dari anak-anak. Yuk kita Pak Guru, kita buatkan video, diputar aja ini sebagai guidance. Pasti bisa diikuti. Akhirnya kan masalah yang ada itu setiap program film kan terpecahkan oleh anak-anak dari ketika kita kaitkan dengan pemahaman mereka. Jadi tidak hanya sekedar misalnya anak-anak paham itu ya belajar
hanya untuk dihafal. Oh, saya sudah bisa seperti tanpa memikirkan dampak ilmu tersebut berdampak untuk apa sih seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan dapat Bapak Ibu ya. Jadi itulah pembedanya. Jadi kalau sudah Bapak Ibu sampai level mengaplikasi dan setiap mengajar sudah memberikan tantangan isu, tantangan problem itu luar biasa sekali. Saya sangat apresiasi. Tetapi kalau masih tatanan aplikatif, nah disinilah saatnya Bapak Ibu bergerak ya, mendalami. Jadi disinilah konsep mendalamnya Bapak Ibu. Kalau dari sisi fokus Bapak Ibu bisa dibaca jadi bahwa ilmu itu tidak hanya teoritis ya, tetapi dapat digunakan secara praktis ya. Ilmunya misalnya tulis ya, panjang kali lebar ya, kemudian dicoba panjang kali lebar dapat enggak luasnya ya. Tetapi dalam mengaplikasi Bapak Ibu di mendalaminya jadi ada problem solving, benar enggak ini? Setelah rumusnya panjang kali lebar dapat luas, luas ini yang saya ukur bisa nggak beneran mengatasi lantai berlubang, jalan berlubang, atau kaca yang pecah seperti itu. Jadi dia akan lebih bermakna belajarnya Bapak Ibu ya ketika kita mencoba mengkaitkan benar-benar kontekstual. Nah, kalau hasil belajarnya Bapak Ibu siswa mampu memberi contoh penerapan konsep dalam situasi umum ya. Kalau di sini memang fokusnya tetap adalah solusi terhadap persoalan nyata, isu tantangan yang sedang berkembang. Nggak usah Bapak Ibu jauh-jauh Bapak Ibu. Yang pasti Bapak Ibu mencoba ya memberikan anak-anak itu tantangan yang kontekstual ya, tidak harus terlalu jauh menanggapi isu-isu yang sedang berkembang ya. Kalau memang bisa ya disesuaikan dengan umur, levelnya, fasenya. Kalau memang bisa, kenapa tidak ya? Nah, misalnya contoh di kelas Bapak Ibu, siswa menjelaskan bagaimana rumus luas segitiga dapat digunakan seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, kemudian di mengaplikasi dia akan lebih kontekstual ya, luas area terdampak banjir seperti kemarin ya, baru menentukan bantuan. Oh, luas rumahnya begini, berarti kalau kita nyumbang 1.000, hanya 0,00 sekian persennya baru dapat membantu gitu misalnya ya. Jadi mereka akan muncul ide-ide kreatif itu yang kita harapkan atau pemerintah harapkan Bapak Ibu. Nah, ini kalau Trisandi seperti tadi ya menjadi pemimpin, dia berani. Oke dah, saya yang memimpin nanti, tenang, hafal semua megejeran gitu misalnya ya. Jadi anak-anak kontekstual jadinya mencoba mengaplikasikan apa yang mereka pahami. Nah, ini pengelolaan sampah contohnya Bapak Ibu, kalau di memahami di aplikatif itu dia definisi, jenis-jenis sampah, tujuan, manfaat, sampai mereka paham terkait dampak dari sampah yang tidak dikelola dengan baik. Misalnya ya dia hanya melihat memang membuat laporan di foto. Oh, ini adalah gambar sampah plastik. Kalau ini tidak ditangani dengan baik, tidak terurai, nanti akan mengakibatkan tanah menjadi tidak bagus atau rusak. Nah, di level mengaplikasikan itu, dia akan tumbuh yang namanya problem solving, Bapak Ibu. Ya, mengatasi tantangan yang ada saat belajar memahami. Jadi dia akan bangun sebuah budaya atau mengajak yang lain terkait bagaimana memilih sampah secara langsung, kemudian dapat ya membuang, jadi menjadi kebiasaan Bapak Ibu menerapkan gaya hidup sehat ya, meminimalisasi sampah misalnya membawa tumbler, tidak ada plastik lagi, kemudian dia bisa memanfaatkan tebu modern tanpa disuruh. Nah, itu yang diharapkan pada tatanan mengaplikasi, tidak hanya kalau sampah organik buang ke titik-titik ke tebu modern. Nah, itu kan masih tahapan aplikatif Bapak Ibu ya. Karena dalam memahami ini ada tiga kalau Bapak Ibu sudah bedah itu ada tiga tahap Bapak Ibu ya, memahami pengetahuan esensial, aplikatif, dan penumbuhan karakter di sana. Kemudian di merefleksi Bapak Ibu, ini kaitannya nanti apa bedanya refleksi dan merefleksi di pembelajaran mendalam Bapak Ibu, saya garis bawahi ya, bukan dari saya, jadi ini hasil bedah modul. Jadi siswa memiliki komitmen, kalau kita rangkum ini adalah regulasi diri Bapak Ibu, bagaimana kita sadar ya, setelah belajar memahami, setelah mencoba mengaplikasikan, bagaimana kita meregulasi diri untuk menjadikan kita lebih inovatif. Oh ya,
saya akan terus belajar, saya akan coba menerapkan ini, adalah inovasi yang muncul, misalnya pemilah sampah otomatis, ya dia akan belajar berkelanjutan jadinya hasil merefleksi ini Bapak Ibu, ya. Nah, ini yang ketiga adalah refleksi versus merefleksi Bapak Ibu. Ya, kalau yang pertama adalah berdiferensiasi versus deep learning, yang kedua adalah aplikatif dan mengaplikasi, yang ketiga adalah refleksi dan merefleksi. Kalau makna dalam pembelajaran Bapak Ibu biasanya kan evaluasi akhir ya, menilai secara keseluruhan Bapak Ibu bagaimana efektivitas pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi contohnya misalnya guru dan siswa melakukan refleksi pembelajaran setelah kegiatan belajar, mencatat apa yang berhasil dan yang belum berhasil dan perlu perbaikan. Misalnya bagaimana pembelajaran hari ini, apa yang perlu kita perbaiki minggu depan, apa yang kalian idekan atau masukan sehingga proses pembelajaran kita lebih seru dari hari ini, kan seperti itu pada umumnya Bapak Ibu, ya. Namun dalam merefleksi itu, jadi tindakan siswa atau individu meninjau kembali perilaku ini berkaitan terkait jati diri Bapak Ibu, ya, lebih bersifat personal, bagaimana dampak terhadap dirinya sendiri dari proses belajar itu. Contohnya misalnya merefleksi perilaku menjaga kebersihan, menyadari dampaknya terhadap kesehatan, pencegahan banjir. Jadi dia muncul regulasi diri, kesadaran. Oh ya, saya belajar tentang sampah, berarti ke depan saya harus komitmen begini gitu. Ya, tidak lagi menyinggung proses pembelajarannya lagi gitu, menyenangkankah gitu. Tetapi refleksi dan merefleksi ini nanti kalau bisa wajib ada dalam perencanaan pembelajaran keduanya Bapak Ibu. Merefleksi dulu baru refleksi, sehingga refleksi ini digunakan untuk menguatkan pertemuan pembelajaran selanjutnya. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi bukannya tidak penting. Jadi ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Ya. Jadi inilah saling keterkaitan, keterhubungan yang kita sebut dengan penyelarasan, walaupun ada kebaharuan sedikit ya, bisa sebut 11-12, tetapi esensinya masih menguatkan atau pendalaman Bapak Ibu. Ya, kalau definisinya kita cari itu merefleksi adalah tujuan untuk menumbuhkan regulasi diri ya, sehingga individu mampu mengendalikan pikiran, emosi, perilaku dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, regulasi ini sangat penting bagi peserta didik untuk mengelola proses belajar mereka secara mandiri dan efektif. Jadi tidak sia-sia mereka belajar, Bapak Ibu. Jadi ada sesuatu hal yang mereka peroleh seperti itu dari apa yang mereka pelajari, Bapak Ibu. Oke, jadi poin di refleksi versus merefleksi ini adalah ada yang bersifat umum dan ini yang merefleksi ini adalah bersifat personal Bapak Ibu ya. Tetapi keduanya ini adalah saling melengkapi. Sangat penting kehadiran kedua ini. Makanya saya sebut kalau bisa ini wajib ada di setiap rencana pembelajaran Bapak Ibu. Jangan bilang, oh saya sudah merefleksi, ngapain refleksi lagi gitu ya. Jadi ini adalah definisi di pembelajaran mendalam Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu terkecoh misalnya, aduh kalau saya lihat refleksi dan merefleksi sama tuh gitu ya. Tetapi inilah pembedanya ketika kita berbicara terkait pembelajaran mendalam, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa didapat poinnya. Oke, yang ketiga ya kita akan masuk ke penyusunan RPM dengan AI Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu beberapa sudah pernah mencoba atau sudah apa namanya pernah mengikuti dan memiliki promnya. Nanti kita bandingkan Bapak Ibu, karena saya lihat bukan punya yang saya berikan ini adalah yang sempurna, tidak Bapak Ibu. Karena ketika kita bicara AI Bapak Ibu perlu pendalaman. Bapak Ibu ingat ya, ketika Bapak Ibu punya prompt, Bapak Ibu masukkan tidak bisa memuaskan sekali saja. Bapak Ibu terus harus mendalami, dikuatkan dulu sampai AI yang Bapak Ibu gunakan itu paham pola pikir Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu maksudkan, apa yang Bapak Ibu inginkan, ya. Jadi nanti saya kasih triknya Bapak Ibu, ya.
Oke, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu semua sudah bosan melihat ini ya, yang pokoknya di mana-mana terlihat ini. Ketika buka TikTok mungkin terlihat ini. Komponen minimum perencanaan pembelajaran, warnanya biru-biru ini ada kuningnya ya. Jadi sudah sangat familiar Bapak Ibu. Nah, apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah bagaimana ketika kita bicara uh, optional. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau yang beredar adalah seperti ini Bapak Ibu ya. Komponennya tetap ya, ada identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar dan assessment. Ya, kalau assessment rasanya dulu sampai sekarang sudah sama Bapak Ibu, tetapi yang sekarang adalah diwajibkan ya, dari S4OP-nya, dari formatif sumatifnya itu wajib ada terus. Kalau dulu kan masih istilahnya apa, bukan menjadi keharusan muncul ya, kalau sekarang harus muncul. Nah, ketika kita bicara subkomponen Bapak Ibu, nah diawali dari yang beredar itu Bapak Ibu ada peserta didik ya. Bagaimana Bapak Ibu mendeskripsikan peserta didik Bapak Ibu ini terkait berdiferensiasi ya, gaya belajar, profil siswa, kemampuan awal siswa dan lain-lain. Jadi di sini didefinisikan ya. Tetapi di sini adalah optional. Apa sih optional itu Bapak Ibu? Bapak Ibu lihat di sebelah kanan ya, kalau di saya di sana mungkin sebelah kiri. Optional itu adalah Bapak Ibu sesuatu yang tidak wajib. Ingat Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara sesuatu yang tidak wajib berarti boleh ada, boleh tidak. Boleh Bapak Ibu sertakan dalam komponen RPM, boleh juga tidak ya. Jadi seperti itu. Materi pembelajaran juga opsional ya, menjadi pilihan. Kemudian dimensi profil lulusan ini wajib ya. Jadi profil lulusan mana dari 8 itu yang akan Bapak Ibu munculkan dalam RPM sesuaikan dengan topik atau TP, tujuan pembelajaran Bapak Ibu, yang akan Bapak Ibu gunakan atau berikan ke anak-anak. Kemudian di desain pembelajaran ada CP-nya Bapak Ibu. Tetapi di sini adalah optional kembali. Kalau Bapak Ibu pandang tidak perlu ya tidak usah diisi, tidak usah disertakan. Kemudian lintas disiplin ilmu juga optional Bapak Ibu ya. Jadi lintas disiplin ilmu adalah kalau dulu ada Bapak Ibu ya, bagaimana ketika kita bicara tematik itu ya, mata pelajaran apa yang terkait seperti itu, mata pelajaran apa yang mendukung dari TP yang kita berikan ke anak-anak. Jadi bisa dijelaskan di sini misalnya ketika misalnya produknya adalah poster, mungkin akan terkait dengan seni rupa ya, ataupun informatika atau TIK ya, atau bahasa Indonesia misalnya, walaupun mata pelajarannya terkait misalnya tentang lingkungan hidup ya, IPA misalnya atau IPAS. Jadi optional di sini Bapak Ibu ya. Kemudian tujuan pembelajaran ini wajib Bapak Ibu ya, tanpa ini kelihatan buta nanti semuanya ya. Kemudian topik pembelajarannya juga optional Bapak Ibu. Jadi boleh ada, boleh tidak. Kemudian praktik pedagogis. Nah, ini berbicara tentang kerangka Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingat kan ada 4 kerangkanya. Kalau orang-orang bilang itu rumusnya 8-3-3-4. Nah, ini yang keempat. Ada praktik pedagogis, ada kemitraan pembelajaran, ada lingkungan pembelajaran, kemudian pemanfaatan digital ya. Kemudian untuk praktik pedagogisnya ini terkait strategi, metode, cara, teknik dan lain-lain Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu gunakan dalam merealisasikan TP ini bersama anak-anak, mempercepat sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi ini wajib terlihat Bapak Ibu. Kalau kemitraan pembelajaran sini optional Bapak Ibu, karena ini akan terlihat nanti ketika di pengalaman belajar di sini akan terlihat. Jadi di sini kenapa optional? Kemungkinan Bapak Ibu karena nanti akan terlihat secara tekstual juga di sini ya. Jadi implisit, eksplisit juga akan terlihat di sini Bapak Ibu ya, mata pelajaran apa yang terkait seperti saya bilang tadi. Oh, ternyata produknya di mengaplikasi itu membuat poster, ini berarti ya otomatis mata pelajaran terkait keilmuan yang terkait TIK ya,
ataupun informatika seperti itu salah satunya. Kemudian lingkungan pembelajaran Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu mendesain ini terkait juga dengan menggembirakan ya, bagaimana menyediakan lingkungan pembelajaran, apakah ada digitalnya ataukah di kelas, tempat duduknya apakah diputar, melingkar, atau belajar di bawah pohon, ataupun di blended Bapak Ibu di mix ya, ada online-nya, ada digitalnya, dan lain sebagainya. Dengan fokus tujuannya adalah bagaimana Bapak Ibu mengakomodir ya semua anak dan TP-nya bisa benar-benar tercapai. Jangan sampai gaya-gayaan Bapak Ibu memilih strategi model, wah saya harus PJBL terus nih biar keren gitu. Padahal dari TP-nya itu sangat jauh atau kurang berkesesuaian seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi intinya adalah bagaimana mengakomodir siswa ini supaya tidak berat sebelah Bapak Ibu. Ya, apa namanya? eh, Misalnya hanya untuk menuju eh, Bapak Ibu di Denpasar mau menuju Pantai Kute gitu misalnya, Bapak Ibu menggunakan pesawat terbang gitu, ya jadi biaya bukan biaya ya, jadi persiapannya luar biasa, hanya tujuannya ya lebih simpel seperti itu sebenarnya. Itu yang saya maksud Bapak Ibu. Kemudian pemanfaatan digitalnya ini optional Bapak Ibu, karena nanti akan terlihat juga secara eksplisit implisit dalam pengalaman belajarnya atau di assessment juga akan terlihat Bapak Ibu ya. Jadi di desain pembelajaran ada 5 Bapak Ibu yang optional yang boleh Bapak Ibu tidak sertakan. Kemudian bergerak ke pengalaman belajar, di kegiatan awal juga optional Bapak Ibu. Kemudian kegiatan penutup juga optional. Kenapa optional? Kalau tebaan saya ya pasti begitu-begitu saja. Ya, absensi, menyapa siswa, berdoa, memberikan persepsi, mengapresiasi, ice breaking dulukah gitu. Penutupnya juga akan begitu-begitu saja. Jadi untuk mempersingkat rasanya itu keilmuan yang melekat di diri Bapak Ibu gitu maksudnya. Kalau yang saya tangkap Bapak Ibu, sehingga tidak perlu juga disertakan Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kita bergerak ke assessment ya tetap ini komplit 3 Bapak Ibu. Ada S for op, ada bagaimana Bapak Ibu mendiagnosis ya assessment as learning ini, kegiatan awalnya, kemudian for learning ini adalah formatif proses Bapak Ibu. Setiap proses menuju TP itu dicoba sudah paham untuk melihat umpan balik ya, bagaimana pemahaman siswa setiap prosesnya. Kemudian di assessment of learning ini adalah kegiatan akhirnya Bapak Ibu, sumatifnya, yang rasanya dalam proses itu Bapak Ibu berpikir sudah, oh anak-anak saya sudah siap nih untuk dites gitu, ya sudah lakukan assessment of learning. Kalau belum ya terus lakukan kembali ke S learning, for learning, S learning, for learning, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, nah kita coret ini. Iya, jadi ada berapa ini? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poin yang kita bisa hilangkan Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena terkadang Bapak Ibu banyak berasumsi, aduh, dulu sudah bagus, simpel sekali, 1 lembar, 2 lembar, sekarang harus berlembar-lembar lagi, kembali ke zaman bahula gitu Bapak Ibu. Faktanya ketika Bapak Ibu mau mendalami, ternyata simple juga Bapak Ibu, tidak tidak kalah dengan yang sebelumnya. Ya, karena di sini ada beberapa poin yang menjadi pilihan. Kalau Bapak Ibu anggap itu penting, silakan. Kalaupun tidak, tidak. Kemudian dari sisi format juga Bapak Ibu menggunakan format sebelumnya, silakan. Tetapi yang diharapkan adalah Bapak Ibu tetap menghadirkan yang namanya prinsip dan pengalaman belajar, itu saja poinnya. Ya, walaupun misalnya desainnya ada dari dulu itu adalah bukan pengalaman belajar misalnya, atau kegiatan pembelajaran gitu judulnya, ya tetap ini memahami, mengaplikasi, merefleksi, ya tetap harus Bapak Ibu munculkan, karena disinilah esensi titik poinnya Bapak Ibu. Ya, kalau dulu setiap proses di RPM itu kan ada dalam kurung belakangnya berdiferensiasi produk, dalam kurung belakangnya berdiferensiasi proses. Nah, kalau sekarang mungkin masih ada Bapak Ibu, boleh diisi, boleh tidak sebenarnya. Tetapi untuk di awal-awal ya, karena kita juga berkepentingan secara administratif dengan
kedinasan ya orang lain ketika membaca supaya paham juga. Boleh diisi dalam kurung, oh ini adalah tahapan bagi siswa mengembirakan, oh ini adalah tahapan uh, bermakna ya dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, ketika kita coret Bapak Ibu, sorry. Nah, akan menjadi simpel sekali hanya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ada dimensi profil lulusan, kemudian tujuan pembelajaran, praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, inti ya, langsung kegiatan intinya. Kemudian assessment. Simpel Bapak Ibu kan dibanding dengan ini ya seabrek gitu. Tetapi setidaknya Bapak Ibu paham dulunya apa yang dimaksud dengan peserta didik ya, CP, kemudian materi pembelajaran, kemudian kegiatan awal, sehingga Bapak Ibu berani meloncat ke sini meniadakan ini Bapak Ibu. Nah, tambahannya bagi Bapak Ibu dari saya adalah nanti diisi yang namanya identitas di awal sini Bapak Ibu ya. Identitas itu kan menyangkut ya identitas RPM Bapak Ibu, nama sekolah, kelas, semester, tahun ajaran, topik, waktu pertemuan atau durasi Bapak Ibu. Kemudian di akhir seperti saya sampaikan tadi, tidak hanya berhenti di merefleksi, tetapi Bapak Ibu tambahkan refleksi pembelajaran sehingga sangat kuat sekali melekat Bapak Ibu ya. Jadi saling dukung. Jadi ditambahkan nanti ini dua kegiatan di sini Bapak Ibu. Di awal sebelum identifikasi itu ada sub komponen itu identitas RPM ya. Kemudian di akhir proses pembelajaran diisi refleksi pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi akan lebih kuat karena Bapak Ibu tidak ada kerangka acuan yang mewajibkan Bapak Ibu harus ikut ini, tidak. Ini minimum Bapak Ibu ya, harus ada ya. Kalau format, layout dan lain sebagainya itu terserah Bapak Ibu ya. Karena biasanya Bapak Ibu ngopi punya teman ikut pelatihan itu langsung dari sisi bentuknya dikopas ya, jadi ya sama semua jadinya, tidak mau berinovasi padahal diberikan keleluasaan kebebasan dalam mengembangkan RPM Bapak Ibu sendiri. Oke, merancang komponen RPM dengan AI Bapak Ibu ya. Misalnya yang pertama buat prompt selengkap dan sedetail mungkin karena AI perlu belajar Bapak Ibu. Itu kuncinya. Ya tidak boleh Bapak Ibu, saya guru ini mengajar ini, topiknya ini, semester ini, tahun pelajaran ini, tujuan pembelajaran ini, kuatkan saya ini, tidak Bapak Ibu. Tidak bisa. Bapak Ibu harus memberikan dulu pemahaman yang ini Bapak Ibu, sorry. Nah, yang ini, apa yang disebut dengan identifikasi, apa yang disebut desain pembelajaran, apa yang disebut pengalaman belajar, apa yang disebut assessment. Jadi AI itu berikan dulu definisi-definisinya ini yang harus ada dalam komponen RPM, Bapak Ibu. Peserta didik definisinya apa, kemudian CP definisinya apa, lintas disiplin ilmu definisinya apa. Jadi diberikan dulu sedetail mungkin Bapak Ibu. Ya, baru prompt Bapak Ibu itu luar biasa. Jadi AI belajar dulu dari prompt Bapak Ibu sehingga apa yang akan di-generate dihasilkan sesuai mendekati dengan apa yang Bapak Ibu asumsikan seperti itu. Kemudian gunakan AI pilihan Bapak Ibu, boleh mencoba ya kalau untuk apa namanya deep learning ini dari AI yang ada misalnya Gemini, ChatGPT, DeepSeek, Meta AI ini yang saya paling suka itu mendekati Bapak Ibu ya, rata-rata 90-95% itu kalau sudah dapat contoh 100% jadi menggunakan Gemini Bapak Ibu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ChatGPT, DeepSeek, Meta AI, tergantung sekarang AI ini belajar ya. Semakin cepat AI yang Bapak Ibu gunakan itu belajar, semakin mendekati juga apa yang ingin Bapak Ibu dapatkan dari prompt Bapak Ibu menggunakan AI ini Bapak Ibu. Kalau pengalaman saya selama ini di PM itu paling enak di Gemini Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu dicoba juga ChatGPT, DeepSeek ya. Jadi yang mana kira-kira Bapak Ibu mendekati seperti itu. Jadi jangan berhenti dengan baru saya bilang Gemini gitu, nanti Bapak Ibu terakhirnya semua Gemini gitu. Dicoba dulu supaya tahu bedanya apa sih seperti itu. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendalami
belajar bersama AI Bapak Ibu, AI kesayangan gitu. Ya, AI itu perlu belajar Bapak Ibu, ingat ya, ini saya garis bawahi. Ya, AI perlu belajar. AI ChatGPT dan Gemini itu kalau bicara pembelajaran mendalam, Gemini menurut saya lebih sudah belajar duluan dia. Mungkin banyak orang yang memakai Bapak Ibu ya, sehingga dia punya pembendaharaan database itu lebih banyak ketimbang ChatGPT. Kemudian setelah Bapak Ibu memilih AI-nya, ya itu biasa ya, pasti kemudian coba lihat hasilnya. Nah, bila belum memuaskan, ajak komunikasi Bapak Ibu, sorry ya, komunikasi AI tersebut sesuai revisi permintaan dengan catatan revisi total dari awal gitu ya. Kalau saran saya Bapak Ibu boleh marahi AI. Apakah pernah Bapak Ibu marah-marah dengan AI ya? Dicoba seru ya. Perbedaannya ya hasil, bukan saya meneliti ya, pengalaman itu ketika AI diajak santai itu dia ngawur. Tetapi ketika saya marahi, contohnya, gitu aja nggak bisa, apa, saya mau uninstall kamu, gitu. Dia langsung minta maaf, mohon maaf Bapak, saya coba revisi ini, gitu. Ya, kadang-kadang kita gunakan kata-kata kasar juga, bla bla bla, kamu itu dibilang top, gini aja nggak bisa, gitu. Dia minta maaf lagi. Tetapi ketika dia minta maaf, dia lebih mendalam, dia memberikan hasil begitu Bapak Ibu. Boleh dicoba nanti. Jangan menggunakan AI itu dengan lembut, semakin Bapak Ibu lembut ya. Kadang-kadang AI itu ngelunjak juga ya, sekedar aja diberikan, apalagi ketika prompt yang Bapak Ibu dari pagi sampai sore itu masih dalam satu lembar itu ya. Lembar prompt itu akan ngaco dah dia ya. Tapi ketika Bapak Ibu detail dan agak sedikit galak, dimarahi AI-nya, dia akan lebih fokus Bapak Ibu. Ya, dicoba. Bapak Ibu tidak akan dimarahi oleh Google atau apa ya, itu hanya sebuah sistem, tetapi dia humanoid ya, memahami perasaan seperti itu, diajak uh, ngobrol itu dengan nada tegas itu dia lebih fokus intinya Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya kalau membuat revisi jangan kok gini, bukan ini yang saya maksud gitu. Nanti dia akan memberikan revisi setengah-setengah Bapak Ibu. Kenapa saya garis bawahi di sini revisi total dari awal, nanti supaya RPM Bapak Ibu itu dari identitas RPM-nya sampai refleksi pembelajarannya diberikan revisi gitu. Kalau tidak seperti itu, misalnya kok penilaiannya nggak nyambung gitu, nanti di assessment aja diperbaiki. Jadi ketika Bapak Ibu ingin copy paste, nah Bapak Ibu harus copy yang pertama dulu, habis itu dipaste, habis itu baru copy paste hasil revisi assessment. Tidak bisa satu kali selection gitu. Ya, itu yang saya maksud adalah isi di setiap prompt Bapak Ibu ketika melakukan revisi itu minta secara total atau awal ya. Dan ingat galaki. Kemudian jika sudah oke ya, copy paste RPM Bapak Ibu ke dalam Microsoft Word untuk dipakai acuan selanjutnya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah puas dengan hasil RPM-nya, Bapak Ibu cek dulu, ingat sebelum sesuai ulang lagi, minta ulang lagi, ajak ngobrol AI-nya yang bagian mana diperbaiki, bagian sehingga AI itu dia belajar. Nanti ingat yang mana Bapak Ibu sudah puas, bilang puas sehingga AI itu merekam. Besoknya kita minta, dia akan ingat, oh bos saya kemarin yang ini dibilang puas, saya kasih yang ini gitu ya. Karena AI itu akan menangkap Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak berikan apresiasi, AI itu nanti ngaur ngidul juga. Bingung dia yang mana kemarin hampir 100 kali dia buat prompt, yang mana yang membuat dia puas. Jadi kebingungan dia. Jadi ketika AI itu memberikan kepuasan bagi Bapak Ibu, nah, diapresiasi luar biasa, aku senang gitu. Besok kita makan babi guling gitu misalnya. Dia akan merespon dengan positif. Nah, ketika Bapak Ibu besoknya butuh lagi, tidak perlu lagi membuat prompt detail. Jadi tinggal panggil aja kemarin saya puas, yang saya puas berikan kemarin hasil RPM-nya gitu. Dia akan muncul lagi Bapak Ibu ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah punya acuan, nanti ya acuannya itu Bapak Ibu untuk membuat RPM selanjutnya di copy paste, kemudian membuat nanti AI baru lagi, yaitu biasanya perubahan di TP ya. Misalnya promnya dari contoh RPM di atas, sekarang buatkan saya RPM seperti di atas dengan kelasnya berbeda, TP-nya berbeda. Kalau durasi waktunya bisa diberikan ke AI, jangan kita menentukan.
berapa kali JP. Tolong misalnya durasi pertemuan, tolong sesuaikan dengan materi dan kondisi anak gitu. Nanti dia akan sendiri membuatkan pertemuan, entah pertemuan satu kali pertemuan, dua kali pertemuan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, catatannya lagi Bapak Ibu ya, kalau sudah sesuai ya biasa edit RPM tersebut, kemudian perbaiki formatnya supaya ya ganteng cantik gitu format RPM Bapak Ibu. Mau dikreativitaskan, diisi layout, diisi background dan lain sebagainya terserah. Kemudian catatannya Bapak Ibu cek hasil RPM jika perlu revisi lagi ya siapa tahu error gitu. Nah, tetap revisi total bukan sebagian sehingga nanti akan utuh Bapak Ibu dapatkan. Sharing ya. Sebelum sharing kita coba ya Bapak Ibu. Saya coba tampilkan promnya Bapak Ibu ya. Oke, ya, saya perbesar dulu Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, ini contoh prompt AI ya Bapak Ibu ya. Ini membuat dari awal, dari sebelum ada acuannya Bapak Ibu ya, dari komponen uh, RPM itu apa sih ya? Ada identitas, seperti saya bilang tadi, apa sih identitas itu? Identifikasi apa sih? Identifikasi itu ada misalnya 8 dimensi profil lulusan. Nanti diberikan, karena saya lihat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak berikan identifikasi terkait 8 dimensi ini, Bapak Ibu, nah ini bukan dimensi profil pelajar Pancasila. Kenapa kalau tidak di sini nanti database AI itu masih ya profil pelajar Pancasila begitu Bapak Ibu ya. Boleh dicoba. Nanti akan muncul kok dimensi profil pelajar Pancasila yang muncul gitu. Jadi Bapak Ibu isi ini ya bukan gitu. Nanti dipilih dari 8 ini yang mana nanti. Boleh AI disuruh milih atau Bapak Ibu tentukan ya. Kemudian desain pembelajarannya Bapak Ibu seperti tadi, nah tujuan pembelajaran itu apa, praktik pedagogisnya apa, lingkungan pembelajaran itu seperti apa. Diajak dulu belajar AI-nya Bapak Ibu ya. Kemudian pengalaman belajarnya nah, yang menjadi perbedaan di sini Bapak Ibu ya. Kalau pada level memahami itu kan ada 3 tahapan pemberian pengetahuan, ada pengetahuan esensial ya, teorinya ini kosakata, tata bahasa, pengetahuan wacana ya. Kemudian aplikatif ya ini adalah berfokus pada penerapan konsep teori yang di esensial ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga itu ada nilai dan karakter ya apa yang bisa dibangun dalam belajar teori tersebut misalnya ini terkait kosa kata yang di sini adalah bahasa bagaimana cara memahami cara menggunakan bahasa dalam berhubungan yang baik ya intonasikah ketika memanggil teman ya memanggil ibu guru bagaimana intonasinya itu yang dimaksud dengan pengetahuan nilai dan karakter. Nah biasanya di sini sudah berhenti Bapak Ibu ya. Misalnya bahasa Indonesia ya anak-anak diajak nulis keterampilan menulis untuk membuat laporan gitu. Wah, saya sudah praktek gitu. Ya. Berarti saya sudah praktek. Nah, dalam deep learning itu dia akan sampai kepada mengaplikasi Bapak Ibu ya bagaimana anak-anak itu diajak menyelesaikan sebuah tantangan berangkat dari tantangan karena ada keterhubungan dengan kebermaknaan biar anak-anak itu bermakna belajar ada hubungan kontekstualnya. Nah, merefleksi nih apa sih definisinya, contohnya apa gitu ya supaya AI itu belajar juga. Kemudian di sini ilustrasi contoh diberikan supaya tidak nyaplir nanti ya. Merefleksi diberikan assessment, kemudian nah ini saya tambahkan refleksi pembelajaran diberikan Bapak Ibu ya. Kemudian di sini perintahnya Bapak Ibu. Yang merah-merah ini Bapak Ibu ya boleh diganti. TP-nya apa? Ini nama sekolahnya, pelajarannya ini identitas ya, semester, tahun ajaran. Nah, ini JP-nya Bapak Ibu. Durasi pertemuan saya isi, tolong isi sesuaikan dengan kesukaran dan rencana pembelajaran. Satu JP itu setara dengan 30 menit. Nah, kalau SMP mungkin bisa diganti ke 45 menit Bapak Ibu. Ya, jadi begitu Bapak Ibu.
ya, yang merah-merah ini. Misalnya kalau nama siswa mau diisi dalam rubrik yang lengkap, boleh sertakan nama siswa saya adalah Tomlo Sayu konstituen siapa. Kalau banyak siswanya kan tinggal copy paste saja, selesai nanti. Supaya ketika dibuatkan rubrik oleh AI itu sudah isi nama siswa, sisa Bapak Ibu gunakan aja, tidak lagi mencari data siswa. Nah, kalau dimensi boleh Bapak Ibu tentukan, misalnya di sini contohnya dua, minimal satu ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu berikan AI yang menentukan ya dari 8, tapi sebutkan kan yang di atas. Nah, kemudian di sini perintahnya carikan, buatkan saya, buatkan format ya, buatkan saya soal untuk mengukur ketercapaian. Kalau Bapak Ibu ingin pilihan ganda boleh. Kemudian jika tulis ya, buatkan soal uraian. Kemudian ingat terakhir buatkan kegiatan refleksi pembelajarannya gitu ya, karena berbeda dengan merefleksi. Kemudian di bawah ini sebenarnya tidak penting Bapak Ibu ya, isi lembar pengesahan gitu, menyetujui kepala sekolah, nama Bapak Ibu boleh diisi boleh enggak. Kalau saran saya sih enggak usah diisi, karena buat format sendiri, karena ini ketika di copy paste Bapak Ibu kolomnya di atas bawah, tidak mau kanan kiri gitu ya. Nah, isi catatan juga semakin lengkap ini. Catatan untuk bisa disebut pembelajaran mendalam, tahap mengaplikasi tidak hanya berhenti pada mengisi LK, presentasi, pembuktian teori. Nah, supaya AI benar-benar belajar Bapak Ibu maksudnya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu sisa Ctrl A, sudah Ctrl A, kemudian cari apa namanya AI Bapak Ibu. Ya, AI Bapak Ibu, misalnya kita coba gunakan Gemini ya. Oke. Gemini AI. Kan sudah Bapak Ibu ini muncul, sisa Bapak Ibu paste ya, paste saja. Ketika ini kan begini formatnya, nggak usah ada dirubah-ubah lagi. Habis itu ya sisa klik jalan gitu. Biarkan AI-nya yang mengenerate Bapak Ibu. Nah, ini identitas di awal sudah muncul ya, nama sekolah, mata pelajaran, kelasnya, semester. Nah, ini durasi pertemuan dia 4 JP, 140 menit ternyata Bapak Ibu dibuatkan. Nanti kita lihat cocok enggak gitu ya. Kalau enggak cocok, nah itulah yang saya maksud revisi ulang total gitu. Saya ingin 2 JP aja lah gitu. Lama sekali 4 JP gitu ya. Nah, misalnya materinya mengenal hari suci agama Hindu, dimensinya kan tadi komunikasi. Ya, kalau ini Bapak Ibu ingin jabarkan, boleh ya. Jadi ini lingkungan pembelajaran, tujuan pembelajarannya, budaya belajar, ruang fisik, ruang virtual sudah muncul. Nah, ini pengalaman belajar yang menjadi titik pentingnya Bapak Ibu. Kita lihat esensialnya, pengetahuan esensialnya diberikan seperti ini. Ada ice breakingnya Bapak Ibu. Nah, ini dalam kurung Bapak Ibu ada menggembirakan gitu. Ya, yang ini berkesadaran. Nah, muncul juga dia di sini lengkap Bapak Ibu. Nggak perlu Bapak Ibu nanti cari-cari lagi. Jadi, siapa di antara kalian yang pernah ikut orang tua ke pura saat upacara? Ini membuat anak-anak sadar gitu Bapak Ibu. Tetapi dengan intonasi yang memang apa namanya influence Bapak Ibu, mempengaruhi ya. Tidak bisa teks ini dibaca langsung anak-anak menjadi sadar gitu, tidak bisa. Bapak Ibu punya gaya menyampaikan materi, inilah acuannya saja seperti itu. Kemudian di aplikatif, nah akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Contohnya guru mengajak berkeliling, memberikan bimbingan individu, ya mengenal hari suci, contoh kegiatan yang mereka lakukan saat hari suci, ya misalnya galungan ngapain, buat banten, gebogan, ngelawar, buat penjor dan lain-lain kan, melihat misalnya lewat tontonan atau mereka membuat laporan misalnya kan aplikatif dia. Kalau nilai karakternya ya muncul juga di sini Bapak Ibu ya, yang berhubungan dengan topiknya Bapak Ibu. Diajak bagaimana mengarahkan peserta didik untuk menyadari bahwa gitu perayaan hari suci adalah wujud rasa syukur. Jadi ada karakternya dulu. Nah, inilah ciri khasnya Bapak Ibu ya. Ketika pada level mengaplikasi nanti akan muncul isu tantangan, beda dengan yang di aplikatif di sini ya. Jadi tantangannya adalah guru menyampaikan tantangan. Bayangkan ya, ketika kita adalah tim
duta kebudayaan dari sekolah, ada teman-teman kita dari luar Bali yang tidak tahu tentang hari suci. Ya, ini terkait dengan kebinekaan di sekolah, Bapak Ibu ya, untuk mencegah misalnya fanatik atau ada uh, agama berbeda tidak mau mengikuti kegiatan budaya kita. Kita tidak bicara agama, Bapak Ibu ya, misalnya budaya gitu. Kenapa sih ketakutan dia? Karena dia ada kurang paham. Itu menjadi tantangan bersama, Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana cara kita menjelaskan kepada mereka agar mereka tertarik dan paham gitu. Nah, ini bermakna sudah dilabeli di sini ya, ada tantangan. Nah, jadi di sinilah ada proyek ya, ada kelompoknya. Kalau Bapak Ibu sudah isi nama siswa akan muncul langsung begitu. Jadi pemilihan hari suci, satu A memilih Galungan Kuningan, kelompok B memilih Saraswati. Jadi akan pendekatannya adalah proyek Bapak Ibu sesuai apa namanya praktik pedagogis tadi yang dipilihkan oleh AI. Ini ada perencanaan proyeknya sesuai dengan tahapannya Bapak Ibu ya. Kemudian pelaksanaan proyek seperti ini dalam interaktif bekerja sama, mereka menyusun ide, membagi tugas ya. Kemudian apa namanya mereka bekerja bersama, berkolaborasi di sini ya, komunikasi dan kolaborasi sesuai dengan nah ini dimensi profil lulusan yang kita pilih seperti itu. Muncul dia di tahap mengaplikasi Bapak Ibu ya. Kemudian terakhir adalah merefleksi 20 menit ya. Setelah presentasi dan diskusi, regulasi diri. Nah, ini pertanyaan yang identik biasanya ya. Apa yang paling mudah bagi saat mengerjakan proyek ini? Apa yang paling menantang? Bagaimana cara kamu mengatasi tantangan tersebut? Jadi dia akan meregulasi dirinya Bapak Ibu untuk uh, apa namanya memaknai setiap proses yang dia lalui secara personal ya. Kemudian di assessment, nah ini sudah dalam bentuk tabel Bapak Ibu ya. Jadi assessment pembelajarannya, kemudian ini penilaian proyeknya ya. Jadi sisa Bapak Ibu centang-centang aja ya. Kemudian ini rubrik penilaiannya si anak ya Tamblos Alung ini sangat baik cukup. Jadi sisa Bapak Ibu centang-centang ini sudah berisi sebenarnya Bapak Ibu harusnya kosong ini sudah langsung dijawab dia. Si Tomblos sangat baik komunikasinya, si Tomblos si Ayu baik kolaborasinya gitu sudah langsung diisi Bapak Ibu ya, tapi jangan ya minta kosong aja. Nah ini soalnya tadi kita minta 5 soal ya, ini soal pilihan ganda, uraian 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 ya, isian tidak dikasih. Nah ini refleksi pembelajaran Bapak Ibu, pertanyaannya ya kita lihat apa yang membuat kebugaran berhasil ya. Jadi mereka merefleksi untuk prosesnya Bapak Ibu ya. Apakah ada peserta didik yang masih kesulitan memahami materi? Jadi untuk perbaikan di pertemuan selanjutnya atau proses pembelajaran berikutnya Bapak Ibu ya. Kemudian refleksi peserta didik ya. Jadi ini dari gurunya ya, ini dari anak-anak. Ya, bagian menyenangkan hari ini begini Bu Guru, tolong tambah ice breakingnya, tolong belajar di luar ruangan nanti di bawah pohon dan lain sebagainya. Dan ini pengesahan yang saya maksud tidak usah diisi Bapak Ibu, karena ketika di copy paste itu akan di atas dan di bawah. Nah kita coba Bapak Ibu apa namanya di copy paste Bapak Ibu ya. Pasti dia letaknya tuh klik tombol ini boleh ya. Nah, yang Bapak Ibu harus lakukan pertama adalah kontrol A. Jangan ngapa-ngapain dulu Bapak Ibu, tapi kontrol A. Belum kelihatan di ini ya. Mr. Nah, Lanang, izin ya, ya. lagi mungkin bisa diefisienkan kira-kira lagi 10 menit nggih? Oke, siap, siap, siap. Nah, ketika Bapak Ibu sudah kontrol A, Bapak Ibu ubah dulu spasinya, fontnya ya. Setelah semuanya berubah, baru Bapak Ibu edit per tahap. Ya, jangan langsung habis copy paste Bapak Ibu langsung edit nanti berantakan semua Bapak Ibu ya. Oke, jadi seperti itu contohnya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan apa namanya sebentar kemana ini? Oke,
Oke ya, jadi itu contoh penerapan AI-nya Bapak Ibu menggunakan Gemini tadi saya coba. Boleh nanti Bapak Ibu gunakan ChatGPT, gunakan Meta AI atau yang lainnya. Nanti untuk prompt-nya akan saya berikan nanti ke Pak Adi nanti untuk di-share ke rekan-rekan semua. Itu prompt belum sempurna Bapak Ibu ya. Silakan disempurnakan. Paling tidak apa yang tadi menjadi acuan kerangka yang kita bahas, nah sudah sesuai dengan prompt tersebut. Kalau Bapak Ibu ingin kembangkan, dipersilakan. Oke Pak Komang Adi, jadi demikian materi inti yang ingin saya sampaikan. Rasanya sudah terkait pembaharuan penyelarasan yang perlu mungkin kawan-kawan ketahui dan perdalam lagi. Kemudian tadi kita sudah coba sepintas karena ini tidak perlu detail sebenarnya karena rekan-rekan sudah mencoba dan banyak memiliki pengetahuan dasarnya seperti itu. Jadi kita kembali ke sesi sharing. Jadi bertanya bukan tanda kebodohan Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar. Saya paling suka yang merah paling bawah ini. Ya, orang bijak bukanlah tahu segalanya, melainkan yang berani bertanya dan sabar mencari jawaban. Ya, kalau saya tidak tahu, saya akan tunda Bapak Ibu ya. Kan masih ada tanggal besok Pak Adi ya. Nggih, masih. Kadang-kadang begitu ya, takut ditanya gitu. Nah, kalau sama saya tidak masalah. Kalau saya tidak tahu, saya jujur bilang tidak tahu, tetapi saya akan coba berusaha mencari tahu begitu. Oke, terima kasih Pak Adi. Jadi demikian Bapak Ibu rekan-rekan semua. Mudah-mudahan ada daging-daging yang bisa Bapak Ibu jadikan oleh-oleh ya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Komang. Baik. Sewaktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Mr. Lanang. Jangan pergi dulu ya, Mister. Masih Oh, ada belum sesi. belum ya ya. Masih ada Ya. sesi Oh, enggak. diskusi ya. Jadi Bapak Ibu kita selanjutnya akan masuk ke sesi diskusi. Jadi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi secara langsung dengan narasumber kita, silakan gunakan fitur raise hand. Silakan berdiskusi secara langsung dengan narasumber kita pada malam hari ini ataupun nanti sembari menunggu eh, yang ingin langsung berinteraksi dengan narasumber kita, izin di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di link pertanyaan yang tadi sudah saya share di kolom chat. Jadi Mr. Lanang nanti bisa menanggapi pertanyaan yang ada di link pertanyaan. Jadi izin sambil menunggu Bapak Ibu silakan sambil eh, mungkin menunggu yang ingin berinteraksi langsung dengan narasumber kita. Mohon izin membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di link pertanyaan. Nomor satu ini ada Ibu Diah. Ibu Diah ini ya, dari SD 4 Tonje. Ya, jadi mohon izin bertanya. eh nah, ini terkait tadi masalah aplikasi dan mengaplikasi. Nah, terlihat secara garis besar itu adalah model pembelajaran problem solving. Apakah di pembelajaran mendalam ini wajib menggunakan model pembelajaran problem solving atau masih bisa menggunakan model pembelajaran yang lain seperti discovery atau inquiry. Tetapi kadang di discovery dan inquiry itu belum masuk ke tahap mengaplikasi. Untuk Mister Lanang, silakan dikonfirmasi sambil kita menunggu juga rekan-rekan lain yang mungkin ingin berinteraksi langsung dengan narasumber kita. Silakan, Mister Lanang. Oke, terima kasih Pak Adi. Selamat malam Bu Diah. Luar biasa sekali pertanyaannya ya. Jadi eh, apa namanya terkait aplikatif dan mengaplikasi apakah harus PJBL ya. PJBL adalah basis dari problem solving seperti itu. Tidak selalu melulu seperti itu Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih dalam, kita harus menelisik dulu definisi makna ya. Jadi setiap strategi itu kan pasti menyelesaikan masalah gitu. Tetapi ketika kita bicara problem solving, pasti di otak kita adalah PJBL, PBL gitu kan. Karena kita diarahkan oleh apa namanya akronim tersebut ya. Jadi ada masalah di sana pasti semua masalah pasti mengarah ke uh,
PJBL gitu. Tetapi Bapak Ibu perlu ingat setiap strategi itu kan sebenarnya esensinya adalah menyelesaikan masalah bagaimana mencapai tujuan dari tantangan yang ada. Kalau di pembelajaran mendalam Bapak Ibu tidak cukup menggunakan satu metode strategi. Kalau Bapak Ibu sudah baca naskah akademiknya di sana ada yang namanya PUSI gitu ya. Jadi PJBL itu semua strategi itu dipusikan ya. Sekarang PJBL nanti setelah sekian menit ngambil inquiry gitu. Semua menjadi disebut itu pusi gitu Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu boleh nanti Pak Adi di-share juga ada naskah akademiknya itu untuk PM rasanya sudah beredar luas di mana-mana saya lihat. Jadi ada di sana bahasa lagi yang Bapak Ibu perlu baca di sana. Walaupun Bapak Ibu menggunakan metode PJBL, Bapak Ibu belum tentu melakukan pembelajaran mendalam gitu. Jadi akan Bapak Ibu temui nanti ketika Bapak Ibu membaca itu. Ya, jadi kembali ke esensinya Bapak Ibu ya, kita tidak usah berkutat ya. Kalau kita masih teoritis berkutat, oh ini adalah karena di pembelajaran mendalam itu sudah dilebur Bapak Ibu di pusi itu. Ya tidak akan kelihatan ini terlalu PJBL ya. Tahapannya seperti dulu itu kita terlalu apa namanya uh, istilahnya fanatik gitu. Oh ini sekarang habis uh, penyampaian masalah kita desain project, habis desain project kita ini habis gitu waktunya kan. Gitu begitu guru-guru kan. Tidak akan bisa kita PJBL dalam satu sesi pertemuan, kita perlu 1 minggu dan lain-lain. Makanya di dalam pembelajaran mendalam itu semua strategi metode itu masuk ke dalam pusi Bapak Ibu. Jadi akan melebur di sana. Intinya adalah Bapak Ibu kembali ke TP-nya, ketercapaian TP-nya itu di aspek memahami dan aplikatif, dan mendalamnya ada di mengaplikasikan Bapak Ibu. Karena kaitannya adalah kebermaknaan akan terlihat di sana. Bapak Ibu tidak akan bisa bilang, anak-anak ilmu ini akan berguna nanti ketika umurmu sekian tahun, ketika kamu kuliah kurang bermakna. Tetapi ketika Bapak Ibu mau membawa sampai tahap mengaplikasikan, anak-anak melihat langsung, merasakan langsung, di sana akan tumbuh Bapak Ibu kebermaknaan dari anak-anak. Ya, jadi kembali saya sampaikan ke Ibu Diah ya. Jadi apakah wajib problem solving? Ya, tentunya tidak, Bapak Ibu. Silakan gunakan mix, ada problem solving, inquiry, apakah apa namanya student center penting nggak penting Bapak Ibu, jangan bilang student center nggak penting, sesuaikan sekarang kepada kondisi SDM atau anak-anak Bapak Ibu gitu. Jangan takut Bapak Ibu bilang baru dikritik, oh, kok ini masih teacher center gitu. Ya karena Bapak Ibu situasinya berbeda. Bapak Ibu lah yang tahu gitu, makanya Bapak Ibu lah yang melebur memilih metode-metode itu kapan dari teacher center berubah ke student center, dari student center berubah ke ambil sebagian di problem solving dan lain sebagainya. Untuk menuju tujuannya, tujuan intinya Bapak Ibu kita tidak berkutit kepada strategi gitu. Ya, kembali kepada esensi awalnya. Begitu Pak Komadi, Bu Dia, mudah-mudahan dipahami secara umum ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mr. Lanang. Bu Diah, ada yang ingin dikonfirmasi? Silakan. Oh, mungkin sudah ya. Baik, Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin berinteraksi langsung dengan narasumber kita pada malam hari ini? Silakan raise hand supaya nanti bisa langsung. Nah, oh Pak Eri ternyata, silakan Pak Eri. Oke, ya terima kasih Pak Mangadi, Mr. Lanang. Ya. Pak Lanang atau teman-teman yang lain juga, saya punya hal yang menarik nih dari apa yang disampaikan Pak Lanang itu adalah bagaimana kemampuan kita menyusun prompt, kan gitu intinya Pak Lanang ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menyusun prompt yang baik seperti itu Pak Lanang? Apakah kita minta AI? AI tolong dong buatkan saya prompt yang baik seperti itu. Oke, oke. Karena kan kuncinya adalah selain kita paham secara basic pengertian-pengertian tadi, kan bagaimana menggunakan tools itu kan begitu Pak Lanang. Karena Betul. ketika seperti yang Pak Lanang ceritakan tadi, ketika saya seorang guru buatkan saya ini, tentu tidak akan menghasilkan hasil spesifik itu.
Nah, sekarang bagaimana melatih agar agar kita sebagai pengguna ini benar-benar paham menggunakan tools tadi. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Eri. Luar biasa pertanyaan ini, rahasia sebenarnya ya. Tetapi bagi Bapak Ibu yang lain mungkin tidak rahasia lagi ya. Mungkin ada yang sudah paham gitu. Tetapi karena topik kemarin adalah membuat prompt ya, jadi saya coba berbeda. Tapi karena sudah ditanyakan, terima kasih, kita buka saja Bapak Ibu. Membuat prompt boleh menggunakan AI Bapak Ibu. Ya, gunakan AI kesayangannya. Ajak dulu belajar dia. Atau Bapak Ibu cari sebuah RPM yang sudah jadi gitu. Yang menurut Bapak Ibu sudah perfect nih, ya sudah bagus nih gitu. Kemudian dibalik aja sekarang, dari RPM tersebut buat apa sih prompt yang digunakan, akan muncul dia Bapak Ibu ya. Tetapi tentunya Bapak Ibu akan menyesuaikan lagi, karena seperti yang saya sampaikan tadi, AI itu perlu belajar, dia akan muncul dimensi gitu. Tetapi ketika Bapak Ibu gunakan prompt itu, ubah tujuannya, AI-nya bingung lagi gitu, karena dia tidak memiliki pengetahuan dasarnya. Makanya saya balik tadi, ajak dulu dia belajar, misalnya identifikasi adalah apa, bermakna adalah apa, kasih dulu itu, ya. Baru Bapak Ibu berikan perintah membuatkan RPM sesuai dengan penjelasan tersebut. Ya, kuncinya Pak Eri dan rekan-rekan, kalau mau membedah promnya apa, boleh dibalik sebenarnya ya. RPM-nya di-upload atau di copy paste, kemudian perintahnya minta prom yang dipakai apa, nanti dari sana akan keluar promnya. Demikian Pak Eri. Cukup simpel sebenarnya ya. Perintahnya dibalik saja. Terima kasih. Oke, artinya kan kita juga harus belajar ya cara menggunakan AI. AI itu akan jauh lebih efektif kalau kita benar-benar menguasai basic ya atau dasarnya dulu kan begitu Pak Lanang. Oke, keren untuk Betul, Pak Lanang ya. betul, betul, betul. Ingat Pak Eri dan rekan-rekan, ajak coba interaksi AI-nya dengan marah-marah, akan hasilnya akan berbeda. Saya jamin ya. Galaki dia, apa kamu gitu saja nggak bisa, saya uninstall aja ya gitu. Nanti dia akan lebih mendalam gitu ya. Bisa dicoba ya, karena hasilnya akan berbeda. Terima kasih. Kalau dari saya, Pak, kalau AI-nya dimarahin, kira-kira kadang-kadang dia gini nggak mengeluarkan respon, nggak ya? Nah, Pak Komang, dia akan terus minta maaf dan memberikan yang terbaik pokoknya. Saya sampai kemarin, eh, kalau sampai salah sekali lagi, saya mau kawin lagi gitu. Dia ketawa, oh Pak, jangan jangan dulu kawin lagi, kasihan istrinya. Oke, saya akan berikan versi terbaiknya. Terus dia akan begitu. Nggak pernah saya akan lapor polisi gitu, nggak pernah ya. Jadi dia akan terus berusaha. Baik, terima kasih Mr. Lana untuk konfirmasinya. Jadi eh, sekali lagi digarisbawahi ya Bapak Ibu, supaya nanti Bapak Ibu ingin mendapatkan respon terbaik dari AI kesayangannya, silakan dimarahi dulu terlebih marahi terlebih dahulu ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa memperoleh respon terbaik. Baik, mohon izin melanjutkan Bapak Ibu yang masih ada di room ini. Silakan apabila ada yang ingin berinteraksi langsung eh dengan narasumber kita, silakan raise hand. Baik, mohon izin, mungkin saya bacakan lagi dari pertanyaan yang sudah masuk di link. Nah, di sini mungkin dari Pak, ini dari Pak Wayan Arte. Ya, ini pertanyaannya terkait merefleksi dan refleksi. Nah, bagaimana nanti di RPM itu kita bisa memberikan istilahnya ini kan kayaknya Pak Wayannya ingin mencoba sendiri, ingin membedakan secara langsung teknisnya di pembelajaran, bagaimana kegiatan pembelajaran yang merefleksikan dan juga kegiatan pembelajaran yang biasanya hanya refleksi karena memang terbiasanya kita melakukan refleksi. Lain yang dengan refleksi pembelajaran ya, yang merefleksikan mungkin diberikan secara contohnya mungkin Pak Lanang ini diminta oleh Pak Wayan Artanya. Silakan Pak Lanang. Oke, terima kasih Pak
Komang. Jadi Pak Wayan, selamat malam, salam kenal ya. Jadi bagaimana memberikan pemahaman eh, pembeda ya, refleksi dan merefleksi seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, ada sedikit perbedaan. Kalau refleksi itu mencakup semua proses menyeluruh proses pembelajaran itu untuk perbaikan sebenarnya di pertemuan selanjutnya atau kegiatan-kegiatan proses pembelajaran secara umum. Kalau merefleksi itu adalah bagaimana anak-anak itu menangkap kebermaknaannya sehingga dia bisa meregulasi diri untuk berubah dan menjadi semangat untuk belajar berkelanjutan. Dia menemukan inovasi lebih lanjut setelah belajar. Dia memahami ke keterhubungan gitu, Pak Wayan ya. Jadi diawali kalau dalam prom ya. Jadi berikan dulu pemahaman Pak Wayan ya, contohnya nanti bisa dilihat ya. Saya sudah akan share ini. Nanti bisa dipahami ini merefleksi ya. Jadi lumayan banyak ini dari sini. Jadi ini pemahamannya apa sih merefleksi contohnya apa gitu supaya AI punya database dulu. Kemudian nanti terakhir kita kasih pemahaman di ini refleksi pembelajaran, kasih juga apa sih bedanya refleksi pembelajaran dan merefleksi. Jadi AI mendapat wawasan dan nanti akan muncul hasilnya Pak Wayan ya. Misalnya tadi di AI, kita tunjukkan lagi, akan langsung otomatis nanti akan muncul. Nah, ini refleksi. Nah, dia akan terakhir kan kita taruh refleksi pembelajaran. Gurunya, refleksi gurunya apa, refleksi siswanya apa, atau murid sekarang ya. Jadi ini guru meminta peserta didik untuk menyampaikan secara lisan atau menuliskan di secari kertas ya. Apa bagian yang paling menyenangkan dari pelajaran hari ini gitu ya. Jawaban ini kan untuk proses perbaikan selanjutnya. Beda dengan merefleksi. Misalnya di sini tahapan pengalaman belajar. Nah, ini dia merefleksi selama 20 menit ya. Jadi regulasi diri. Guru meminta siapa peserta didik untuk mengisi lembar refleksi. Apa yang paling mudah, bagaimana cara kamu mengatasi tantangan, dia akan meregulasi diri terkait proyeknya, apa yang kamu pelajari tentang dirimu sendiri saat bekerja dan berkelompok, gitu. Bagaimana cara agar kamu bisa lebih baik dan bekerja kelompok di lain waktu, karena ini sifatnya adalah pengembangan kepribadian dalam proses belajar, apakah dia tumbuh, oh saya akan lebih giat belajar lagi. Oh, saya akan lebih mau berkolaborasi bersama teman. Oh, dengan teman saya ternyata bisa menyelesaikan masalah lebih mudah seperti itu. Jadi di sana akan muncul perbedaan antara merefleksi dan refleksi pembelajaran dimulai dari promnya begitu Pak Wayan. Demikian Pak Adi, Pak Komang. Baik, terima kasih Mr. Anang. Oh, luar biasa sekali terlihat ya perbedaannya. Jadi Pak Wayanate silakan kalau mau dikonfirmasi atau cukup. Kayaknya cukup Niki. Bapak Ibu yang ingin eh, berinteraksi silakan. Kalau memang tidak, Bapak Ibu luar biasa sekali. Banyak yang kita dapatkan hari ini. Jadi salah satunya kita bisa marah-marah ternyata sama AI. Dan juga ternyata kita kalau ingin mencari sesuatu, mencari prompt pun bisa di AI. Jadi tinggal dibalik ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengeksplor lagi AI kesayangan Bapak Ibu yang nanti digunakan. Jadi mungkin kegiatan pada malam hari ini kita cukupkan. Tapi sebelum kita cukupkan, Bapak Ibu, kita ingin mendengar closing statement dari narasumber kita pada malam hari ini, Mr. Lanang, terkait materi yang sudah disampaikan tadi. Silakan, Mr. Lanang, untuk closing statementnya. Baik, terima kasih Pak Komang. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih setia sampai malam ini. Harapan saya mudah-mudahan Bapak Ibu mendapat sedikit oleh-oleh, nggak usah banyak-banyak, memperkuat pemahaman Bapak Ibu terkait pembelajaran mendalam, sepintas, dan juga bagaimana mengaplikasikannya dalam perencanaan pembelajaran menggunakan AI. Yang perlu saya garis bawahi di sini, Bapak Ibu, apa namanya, istilah perubahan dalam dunia pendidikan itu seringkali dipandang sepele Bapak Ibu. Biasanya kita akan, aduh,
karena tadi kita banyak berbicara istilah Bapak Ibu, kan ada dari berdiferensiasi menjadi deep learning, dari refleksi menjadi merefleksi, bukan menjadi ya, ditambah atau diperkuat gitu Bapak Ibu ya. Jadi padahal istilah-istilah tersebut ya itu membawa kekuatan simbolik Bapak Ibu, yang membangun harapan, menumbuhkan semangat, dan memperkuat makna dalam proses pembelajaran. Meskipun esensinya tetap sama Bapak Ibu, itu identik dengan ketika kita memilih nama untuk anak kita, kenapa kita harus mati-matian, ya kalau orang Bali itu bertanya ke orang pintar, mencari makna. Nah, di balik itu ternyata ada makna yang bisa memberikan kita semangat. Tentunya, ya Bapak Ibu lihat sekarang, ketika bergeser dari berdiferensiasi diperdalam menjadi pembelajaran mendalam, coba lihat semangat rekan-rekan Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu, malam belajar, besok tentunya ada pelatihan, pasti ikut lagi. Ya, besok ada bacaan terkait deep learning, pasti Bapak Ibu baca. Nah, itulah kekuatan yang tersembunyi di balik sebuah istilah Bapak Ibu. Ternyata bisa membawa motivasi atau meningkatkan gairah belajar Bapak Ibu. Begitu Pak Komang. Selamat malam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Mr. Lanang untuk closing statement-nya pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita pada malam hari ini. Tapi sebelum saya tutup, Bapak Ibu, kita sesi foto bersama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang memang tidak terkendala sinyal dan bisa mengaktifkan kamera, silakan mengaktifkan kamera. Jadi kita akan foto bersama untuk di sesi akhir kegiatan kita pada malam hari ini. Baik, izin saya pandu untuk kegiatan dokumentasi bersama Bapak Ibu yang memang bisa mengaktifkan kamera, silakan. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, Pak Mr. Lanang, mohon dikonfirmasi nanti promnya bisa di-share ya dengan rekan-rekan ya. Oke, siap semuanya kita share, Pak. Iya, jadi Bapak Ibu, oleh-oleh yang diberikan oleh Mr. Lanang ini prom yang sudah sempurna kalau saya lihat itu. Jadi Bapak Ibu tinggal mengadaptasi ya, tinggal memodifikasi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di satuan pendidikan masing-masing. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Mr. Lanang.